Di dunia bisnis, ada satu rahasia yang membedakan mereka yang sekadar bertahan dengan mereka yang mendominasi pasar. Rahasia itu sederhana, tetapi sulit dilakukan. Menciptakan tren, bukan mengikuti tren. Banyak orang memulai bisnis dengan semangat besar. Mereka melihat peluang, lalu bergerak cepat. Namun sayangnya, sebagian besar hanya bergerak mengikuti arus. Mereka menunggu apa yang sedang populer, lalu ikut membuat hal yang sama. Jika minuman boba sedang viral, mereka jual boba. Kalau kopi kekinian sedang ramai, mereka buka kafe. Jika jaket oversize sedang jadi tren fashion, mereka ikut menjualnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Mengikuti tren memang bisa menghasilkan keuntungan cepat. Pasarnya sudah jelas, peminatnya sudah ada, bahkan pola promosinya pun tinggal meniru. Tapi masalahnya satu, tren itu cepat mati. Hari ini ramai, besok bisa dilupakan. Begitu tren itu hilang, bisnis yang berdiri di atasnya ikut goyah. Lalu apa yang terjadi? Pemilik bisnis akan mencari tren baru, menirunya lagi, berharap bisa kebagian rezeki. Dan begitu tren itu selesai, siklusnya berulang. Itulah sebabnya banyak bisnis yang hidupnya pendek. Bukan karena pemiliknya tidak rajin bekerja, tetapi karena pondasi bisnisnya dibangun di atas arus pasar yang berubah terlalu cepat. Sekarang, mari kita lihat pemain besar. Mereka berbeda. Mereka tidak menunggu tren. Mereka menciptakannya. Coba kita mundur ke tahun 2007. Saat itu, ponsel layar sentuh belum menjadi kebutuhan. Kebanyakan orang menggunakan ponsel dengan tombol fisik. Bahkan ponsel pintar saat itu terasa rumit dan eksklusif. Tetapi Apple datang dengan iPhone, sebuah perangkat yang menggabungkan telepon, pemutar musik, dan internet dalam satu genggaman. Dengan layar penuh yang bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan jari. Banyak yang skeptis. Bahkan ada yang mengatakan, orang tidak akan terbiasa dengan layar sentuh penuh. Mereka butuh tombol fisik. Tetapi Steve Jobs tidak mengikuti tren pasar saat itu. Dia melihat apa yang akan dibutuhkan orang di masa depan. Dia percaya bahwa begitu orang merasakan kemudahan layar sentuh, mereka tidak akan mau kembali. Hasilnya, iPhone bukan hanya sukses, dia mengubah seluruh industri ponsel. Semua merek, tanpa terkecuali akhirnya mengikuti arah yang sama. Itulah kekuatan menjadi pencipta tren. Ketika kamu menciptakan sesuatu yang baru, kamu bukan hanya menjual produk, kamu menciptakan standar baru yang orang lain akan ikuti. Tetapi mari kita jujur, menciptakan tren itu tidak mudah. Butuh keberanian untuk melawan arus. Butuh keyakinan untuk berjalan di jalur yang belum ada pijakannya. Ada risiko ditolak pasar. Ada risiko orang tidak mengerti. Bahkan ada risiko dianggap gila. Namun disinilah letak perbedaannya. Pemimpin bisnis sejati tidak takut dengan risiko itu. Mereka tahu bahwa setiap inovasi besar awalnya akan terasa asing. Setiap ide hebat awalnya akan diremehkan. Tetapi mereka percaya, jika visi mereka jelas dan eksekusinya tepat, dunia akan ikut berubah mengikuti langkah mereka. Kalau kamu ingin menjadi pencipta tren, ada 3 hal yang harus kamu kuasai. Pertama, amati masalah yang sering diabaikan. Tren besar lahir dari solusi terhadap masalah yang selama ini dianggap sepele. Lihatlah bagaimana Instagram muncul. Sebelum Instagram, orang memang sudah bisa membagikan foto di internet. Tetapi prosesnya rumit, kualitas fotonya rendah, dan tampilannya tidak menarik. Instagram datang dengan solusi. Berbagi foto bisa cepat, mudah, dan indah, lengkap dengan filter yang membuat hasilnya seperti foto profesional. Dalam waktu singkat, Instagram menjadi tren global dan bahkan mengubah cara kita berinteraksi di media sosial. Kedua, berpikir jangka panjang. Pencipta tren tidak hanya mencari viral sehari atau seminggu. Mereka membangun sesuatu yang relevan bertahun-tahun. Mereka tidak sekadar mencari produk yang laku, tetapi produk yang mengubah kebiasaan orang. Netflix misalnya, tidak berhenti di layanan sewa DVD. Mereka melihat jauh ke depan, bahwa masa depan hiburan adalah streaming. Mereka mengubah seluruh model bisnis mereka, bahkan ketika streaming belum menjadi tren. Dan sekarang, mereka menjadi standar industri dan semua pemain baru terpaksa mengikuti. Ketiga, bangun identitas brand yang kuat. Inovasi bisa ditiru, tetapi brand yang kuat sulit digantikan. Lihatlah Nike. Mereka tidak hanya menjual sepatu, mereka menjual semangat just do it. Setiap produk,
Setiap kampanye, setiap kolaborasi mereka membawa pesan yang sama. Hasilnya ketika seseorang melihat sepatu olahraga dengan logo centang itu, mereka tidak hanya melihat produk, tapi merasakan identitas. Namun, menciptakan tren bukan berarti kamu harus selalu menemukan sesuatu yang 100% baru. Terkadang kamu cukup menggabungkan hal-hal yang sudah ada menjadi bentuk yang lebih segar, lebih relevan, dan lebih menarik. Starbucks misalnya tidak menciptakan kopi. Mereka hanya mengubah cara orang menikmati kopi. Dari sekadar minuman menjadi pengalaman. Mereka menjadikan kedai kopi sebagai tempat nyaman untuk bekerja, bertemu teman, atau sekadar bersantai. Itu adalah tren baru yang mengubah industri. Disinilah kuncinya. Berhenti hanya menunggu arah angin. Jadilah angin itu. Ketika kamu yang menentukan arah, kamu memegang kendali penuh. Kamu tidak perlu khawatir tren hilang, karena kamulah sumber tren itu sendiri. Tentu saja menciptakan tren butuh proses. Tidak semua ide akan berhasil, tidak semua percobaan akan diterima. Tetapi justru dari kegagalan-kegagalan itu, kamu akan menemukan formula yang tepat. Yang membedakan adalah, pencipta tren tidak berhenti hanya karena ide pertamanya gagal. Mereka mencoba lagi, memodifikasi, beradaptasi, dan terus maju. Jika kamu ingin membangun bisnis yang bertahan lama, berhenti hanya bertanya, apa yang sedang tren? Mulailah bertanya, apa yang akan menjadi tren berikutnya dan bagaimana aku bisa memulainya? Di dunia bisnis, orang yang mengikuti tren akan selalu sibuk mengejar, tapi orang yang menciptakan tren akan selalu memimpin. Dunia mungkin tidak mengingat semua yang ikut-ikutan, tetapi dunia akan selalu mengingat siapa yang memulai. Jadi, beranilah berbeda, beranilah memulai. Dan ingatlah, saat kamu menciptakan tren, kamu tidak hanya membangun bisnis, kamu sedang membentuk masa depan. Dan pada akhirnya, dunia ini tidak memberi tempat terhormat bagi mereka yang hanya meniru. Dunia ini mengangkat mereka yang punya nyali untuk memulai, untuk membentuk, untuk memimpin. Kamu bisa saja aman dengan mengikuti arus, tapi ingat, arus itu tidak pernah membawa siapapun ke tempat yang luar biasa. Jika kamu ingin dikenang, jika kamu ingin bisnismu bertahan melampaui musim dan tren sesaat, jadilah pencipta tren. Karena saat kamu menciptakan tren, kamu bukan hanya membuat orang membeli. Kamu membuat mereka percaya, mengubah cara mereka hidup, dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang.